penting masing-masing. Yang paling utama itu kan kalau jadi seorang ibu tuh anak dulu kan yang utama. Karena kan ibu tuh kan madrasah pertama. Siapa yang menyangka isu damai yang disebut-sebut justru terasa setengah hati? Di tengah harapan rujuk yang masih menggantung, Insanul Fahmi kembali melontarkan pernyataan yang seolah menyenggol Wardatina Mawa. Dari curahan rindu lewat video call hingga pengakuan pilu soal anak, suasana yang seharusnya mereda justru terasa makin pelik layaknya drama layar kaca. Lantas, benarkah perdamaian masih punya peluang? Atau justru konflik ini akan kembali membuka luka lama yang belum benar-benar usai? Biar gak makin kepo, langsung aja kupas tuntas informasi terupdate selengkapnya di YouTube Igini atau klik link di bio. Satu, menghalang-halangi orang untuk berbuat zina, mempermudah orang untuk kawin karena Allah. Jadi yang diberatkan itu zina, nggak boleh zina, haram, hukumnya berat. Tapi kawin dipermudah, sehingga dengan adanya peraturan begitu, sebetulnya perzinahan itu sudah nggak ada lagi di Indonesia. Dengan nikah yang seperti yang saya ucapkan tadi, segampang itu, yang perempuan yang punya hak. Saya mau mengawinkan diri saya sendiri dengan Anda, dengan mas kawin sekian. Nah, kalau laki-laki setuju, langsung saya mobil itu setuju. Kalau nggak setuju kan, yang punya hak kan perempuan itu malah justru ini memperkuat perempuan. Maaf, ketimbang kawin, ketimbang. Mengejutkan, tapi ini fakta. Kasus pasal perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa dan menyeret Insanul Fahmi bersama Inara Rusli kini telah naik status, yakni naik status menjadi sidik. Yang berarti bergulir semakin serius. Sontak saja ketika mengetahui kabar ini dari salah satu situs berita online, Mawa pun terharu menahan tangis. Pasalnya, momen inilah yang ditunggu oleh Mawa. Sebab sebelum pelaporan polisinya naik status menjadi lidik, Mawa melewati sederet cobaan yang menguras emosi. Mulai dari terkuaknya pengakuan pernikahan Siri Insan sang suami dengan Inara, sampai perang saling membuat pelaporan polisi. Tapi terbukti, dari pelaporan yang dibuat oleh Mawa, Insan dan Inara, pelaporan Mawa lah yang bergulir serius dan kini bahkan naik status menjadi sidik. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius? Iya. Kepantesan tadi itu di grup itu aku dikasih tahu juga, tapi belum aku notice. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri. Semuanya aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward, apapun yang aku inginkan aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia, tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Dengan naiknya status pelaporan Mawa di Polda Metro Jaya, Mawa pun berterima kasih kepada pihak yang berwajib. Bukan tanpa alasan, sebelum naik status lidik, Inara Rusli bahkan berusaha keras untuk berdamai lewat jalur restoratif justice. Bahkan meski sudah mendapatkan surat penolakan dari Mawa, Inara masih tetap bersikukuh berusaha mencari jalan damai. Tapi apalah artinya usaha damai Inara kalau Mawa tetap bersikukuh menempuh jalur hukum? Pihak polisi tentu terus melanjutkan proses hukum. Hingga kini, pelaporan Mawa tentang pasal perzinahan pun naik status menjadi sidik. Obrolan di grup itu hanya berkaitan dengan gosip aja. Gosip atau gibah terkait dengan hubungan khusus, ya, hubungan khusus antara IR dan IF. Dan itu obrolan dari pekerja-pekerja yang bekerja di IR sendiri. Jadi pada dasarnya awalnya semua ini antara asisten pribadi yang saat ini
sudah diperiksa juga, itu semua satu paham bahwa tindakan dari IR dan IF ini tidak patut, kira-kira seperti itu. Namun sampai dengan saat ini kita tidak tahu ya apakah sudah ada yang berbelok atau seperti apa, itu kita tidak bisa berkesimpulan. Mungkin aku juga kurang lebih mengetahui sebagai kuasa hukum, mungkin kurang lebih mengetahui apa isi dari itu. Ada nggak bang tercetus kayak ingetin itu IR biar jangan terlalu jauh. Oke, terkait dengan itu tidak ada pembahasan bahwa mengingatkan dan lain sebagainya, tetapi memang kalau berdasarkan pemeriksaan saksi A sebelumnya, karena saya juga kuasa hukum dari A, itu kira-kira IF itu sudah datang ke rumah IR itu kira-kira 5 kali. Kira-kira 5 kali, sehingga memang ya antara pekerja-pekerja itu sudah merasa risih. Kira-kira awalnya merasa risih, sampailah pada kesimpulan bahwa tindakan ini tidak patut, kira-kira seperti itu. Iya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu menginap karena tolak ukurnya sampai jam berapa itu bisa dikategorikan menginap, tetapi berdasarkan kesaksian A itu sudah 5 kali IF datang ke rumah itu. Apa yang dilakukan itu saya tidak bisa menjelaskan. Dulu didukung, kini Wardah Tinamawa mendadak dicibir netizen. Hal ini berawal dari riasan mata Mawa yang dinilai terlalu mencolok. Netizen di thread sebut riasannya tidak sesuai hakikat cadar. Tertutup tapi ingin terlihat cantik fisik, tulis salah satu akun. Meski menuai kritik, Mawa tetap fokus pada kasus hukumnya. Laporan dugaan perzinaan sang suami kini resmi naik penyidikan. Kasus ini melibatkan nama artis Inara Rusli sebagai istri siri. Proses di Polda Metro Jaya dipastikan tetap berjalan lanjut. Gimana menurut kalian soal penampilan terbaru Wardah Tinamawa? Guys, ini ada info terkait, waduh heboh nih, komentar pedas gara-gara ulah Inara Insandul yang masih dilakukan, guys. Kira-kira ini ada info dari Satria Mulia ya, di komentar Insandul dan Inara seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel kedua aku, yaitu Uki Kevin Reaction ya. Di sini aku ada update terbaru juga guys, selain kasusnya Inara ataupun kasus yang lain kayak Denada ataupun yang lain, kalian bisa cek sendiri di beranda channel aku gitu ya. Yang akun pertama masih ada, dan Uki Kevin Reaction, Uki Kevin biasa gitu ya, nggak ada reaksinya. Cuma ya di sana juga ada update terbaru juga guys, karena aku bagi 2 segmennya ya, terlalu banyak, jadi aku bagi 2 ke sini gitu guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe kita seperti biasa, silaturahmi dan kita komentar-komentar yang bijak gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa info dari mereka guys, yuk kita tetap bareng-bareng. Udahlah Inaro, lu lagi Inaro. Sayang muka lu, kulit lu bagus, buat kelasnya Konoah oke ya kan. Kalau buat kelas internasional luar negeri ya nggak dipedulin orang ya. Banyak banget tingkah lu Inaro, ya udah sih kalau lu diceraiin lewat WhatsApp udah legowo aja. Masih banyak laki-laki yang mau sama lu, asal lu itu jangan selingkuh ya. Harus legowo ya, masih banyak laki-laki yang lebih bagus. Lagi pula si Isan itu, ya Allah, itu muka-muka kayak jelatah loh ya. Kayak jelatah. Tuh, si Isan itu mukanya tukang parkir kulihat, ya Allah. Kayak tukang parkir katanya. Oh, jenggotnya kumis kayak tukang parkir. Sosok pula tuh banyak cewek kaya. Kok lu ngewi lu di rumah orang, di rumah pemberian mantan suami orang. Dia itu nggak kaya guys, itu kelebayan aja yang nulis itu. Itu yang nulis-nulis itu rada jelita, itu ngasal aja, nggak disurvei. Mana ada orang kaya mau bikin anak di rumah orang. Kayaknya si Iksan itu jalan bungkuk deh guys. Kalau parah, waduh. 2 kuasa hukum yang seharusnya Insa Inara akrab katanya guys. Berada di kubu berbeda, mewakili Insan dan Inara dalam kemelut hukum yang rumit, justru terlihat begitu akrab dan solid. Narasi liar pun berkembang tak terkendali. Teori 1, Insan dan Inara sebenarnya masih sangat kompak dan sedang menyusun strategi bersama untuk melawan gugatan Mawa atau bahkan melawan hukum pidana yang menjerat mereka. Mawa sempat membocorkan bahwa hubungan keduanya justru terlihat semakin kompak, kontras dengan isu kerenggangan yang beredar. Waduh.
update kasus Apa nih? Inara Rusli dan Ihsanul masuk ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pidana, guys ya. laporan MW terhadap IR dan IF gimana, Bang? Jadi dapat kami sampaikan pada tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Tuh, Dari tahap tahap penyidikan ya. ke tahap penyidikan. Artinya segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM. Untuk itu setelah ini penyidik akan melakukan permintaan keterangan secara pro justitia. Untuk itu setelah ini penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang lain termasuk melakukan penyitaan untuk membuat terang pidana yang terjadi. Untuk tahap awal pemanggilan pelapor kapan, Bang? Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh penyidik kepada pelapor. Rencananya pelapor dan saksi akan diagendakan minggu ini. Cuman untuk jadwal belum terkonfirmasi lagi, tapi minggu ini akan kami laksanakan pemeriksaan pelapor dan saksi lain. Boleh tolong pelapor dan berapa saksi, Bang, rencananya? Sementara pelapor saudara WM dan 1 orang saksi lainnya untuk agenda pertama itu ya, nanti akan dilihat lagi apakah perlu dilakukan pemanggilan saksi-saksi yang lain. Waduh, gak kebayang nanti seandainya si Ihsanul dan Inara masuk ke jeruji. Kayaknya, tapi aku merasa insting nggak akan mungkin sih, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mereka pakai baju oranye guys, sepertinya, tapi nggak tahu ya, wallahu alam ya. Sepertinya bakal si Mawa bakal melepaskan pasti demi anak-anak, takutnya kan anak-anak pasti ya bagaimanapun nggak mau anak-anak punya seorang ayah yang pernah pakai baju oranye gitu ya guys ya. Nah ini kita seperti apa? Polda Metro Jaya dalam hal ini harus benar-benar secara humanis. Apa nih, siapa sosok ya yang dimaksud Ihsan menjadi kedalang Kisruh, siapa ya? Ya, secara humanis nih, ini saya garis bawahi. Secara humanis kasus ini jangan digoreng-goreng oleh orang-orang tertentu. Ya, ingat nih, karena kalau di sini ada yang goreng-goreng, apakah pemerintah mau bertanggung jawab? Ya, terhadap seorang yang sebenarnya masih saling mencintai, ya masih saling menyayangi, ya, terus akhirnya pisah, ya kan? Nah, inilah tanggung jawabnya. Biarkan aja. Kalau kasus ini lanjut, kita cuma bisa bilang bahwa ternyata ini problematiknya. Karena di sini kita lihat ada berbagai macam peristiwa di belakang daripada kasusnya Mbak Ihsanul. Ini dugaan kita kuat, gitu loh. Karena ini ada permufakatan dugaan kita ini ada permufakatan, ada transaksional. Sehingga transaksional ini nyampe lah ke Polda Metro Jaya untuk dijadikan satu alat. Ini kan juga harus tahu ini prosesnya. Jadi ini nggak ujuk-ujuk bahwa kasus ini kasus rumah tangga, terus ada pidananya. Nggak begitu. Ya, jadi mungkin menambahkan sedikit, saya sempat berkomunikasi dengan beberapa saksi beberapa hari ini, bahwasanya memang ada beberapa saksi yang mengetahui ada dugaan-dugaan ini sudah direncanakan. Ada yang mengetahui ternyata dari pertama kali bertemu dari Juli, dari pihak manajemennya Ina, mantan manajemennya itu sudah mengatur bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan istri saya. Kemudian kita juga memegang beberapa bukti dugaan bahwasanya memang sudah di planning untuk bagaimana case ini bisa dikomersilkan sehingga bisa menghasilkan uang ya, sehingga bisa menghasilkan uang. Jadi ya mungkin itu statement singkat aja untuk menambahkan dari saya. Kita tunggu nanti lanjutannya mungkin dari di Mabes. Ini ada temennya si Ina menambahkan dikit. Nggak tahu sih kalau dia mau menyampaikan apa, karena memang pada saat ini tuh banyak banget orang-orang yang memang pingin tampil ya, pingin pansos gitu kan, pingin mencoba terikut-ikut gitu kan. Jadi ya biarkan saja. Ya udah biarin aja, karena yang namanya orang yang mau
memberikan statement apapun ya, kita udah track aja. Cuman yang saya sayangkan adalah orang tersebut awalnya menjelek-jelekkan istri saya dan menjelek-jelekkan saya. Orang tersebut menjelek-jelekkan Mawa dan menjelek-jelekkan saya. Dia mencoba untuk bagaimana menjelek-jelekkan nama baik Mawa, dan saya pada saat itu juga mengeluarkan statement saya sangat tidak setuju dan tidak ikhlas. Kemudian sekarang dia mencoba untuk berpindah pihak dan mencoba untuk menjelek-jelekan pihak yang lain. Jadi ya ini patut diduga juga apa ada unsur terselubung seperti itu ya dari orang tersebut. Apa untuk niatnya mengadu domba, niatnya untuk menjadi supaya ikut terkenal atau gimana, kita nggak tahu. Waduh guys, dia malah menyalahkan orang lain ya, gak menyalahkan diri sendiri karena melakukan hal tersebut. Bayangin gak sih kalau dia jadi cowok terus tiba-tiba istrinya tiba-tiba nikah lagi sama orang lain, gimana gitu ya perasaan dia. Pernah gak sih dia di posisi seperti itu gitu ya guys ya. Ini orang benar-benar ya Allah guys, nih mungkin kalian suka yang wajah-wajah dan karakter seperti Insanul, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, dan jangan lupa bantu subscribe Oke Firasat. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.